Baik, saya mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan selenggarakan seri sebenarnya, seri webinar atau online tutorial, online workshop seperti itu. Insya Allah di semester ini akan lebih sering ya sesi-sesi seperti ini dalam tema besarnya yaitu cyber security. Pada hari ini sudah bersama kita yaitu saya manggilnya Mas ya, yaitu Pak Dio atau Mas Dio Pratama di sini ya. Beliau adalah Mas SRI di OVO ya. Ya, betul Pak. Ya, saat ini seperti itu. Tapi nanti mungkin Mas Dio bisa memperkenalkan diri lebih lengkap ya. Sekaligus YouTuber juga ini ternyata punya channel yang subscribernya sudah lebih banyak dari Departemen Teknik Elektro. Channelnya Iya. Karena memang ini channel kita nggak maintain sih Mas. Apa Pak? Saya juga nggak maintain Pak. Ya begitulah. Ya hari ini temanya seperti yang sudah teman-teman terima di publikasi ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, mendapatkan wawasan nih bagi teman-teman yang di S1 angkatan bawah-bawah ya tentang dunia kerja, dunia infrastruktur, begitu ya, otomatisasi dan lain sebagainya. Karena memang IT kita mengarah ke sana. Dan ditambah lagi ada isu Bjorka ya, tapi itu nggak terlalu terkait. Tapi kita harus care bahwa kalau kita sudah budayakan keselamatan seperti kalau nyetir ya, budayakan selamat begitu. Jadi apapun kondisinya keselamatan itu inherent di dalam semua proses yang ada di kita. Begitu juga dengan cyber security. Oke, tanpa berpanjang lebar, hari ini saya serahkan langsung sesinya ke Mas Dio begitu. Nanti terserah Mas Dio mungkin lebih enak tanya jawabnya langsung ya, jadi pas lagi jelasin apa terus langsung ada yang angkat tangan gitu, atau di akhir gitu Mas, kira-kira enakan mana? Boleh Pak, interrupt aja nggak apa-apa kok. Interrupt aja ya, oke. Para pemirsa dan rekan-rekan mahasiswa di sini silakan langsung nanti interrupt saja ya kalau mau tanya sesuatu. Tidak ada pertanyaan yang dianggap bodoh, jadi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, dimanfaatkan sebaik mungkin sesi ini. Saya persilakan ke Mas Dio, monggo Mas Dio. Oke, terima kasih Pak Ruki. Saya izin share screen ya Pak ya. Screen saya sudah terlihat teman-teman semua? Ya, sudah terlihat. Sambil nanti teman-teman kalau mau ngisi absensi, saya taruh linknya di chat ya. Ya, monggo Mas Dio. Oke, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Ruki ya Pak yang sudah ngasih saya kesempatan pada hari ini untuk mengisi workshop di Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ini suatu kehormatan gitu ya bagi saya karena ini baru pengalaman pertama saya untuk sharing di mungkin di institusi pendidikan. Karena sebelumnya ya saya sama gitu kayak teman-teman mahasiswa, saya bagian nongkrong ngeliatin gitu gimana orang lain jadi pemateri gitu ya. Kalau atau paling banter juga saya sharingnya di kantor gitu ya terkait sharing knowledge atau knowledge transfer di kantor. Jadi ya it's an honor Pak. Terima kasih banyak Pak Ruki untuk kesempatannya. Oke, mungkin ya sebelum kita masuk ke materi, saya mau coba perkenalkan diri dulu sedikit ya. Nama saya Dio Pratama gitu ya. Saya pendidikan terakhir saya di Magister Teknologi Informasi dari fakultas sebelah mungkin ya sebelah sana dari Fakultas Teknik di Fasilkom, dan ya saya lulus dari Fasilkom itu 2018. Kemudian juga seperti tadi Pak Ruki sempat mention ya, saya juga ada channel YouTube, nama channel YouTube-nya Idea. Di sini walaupun saya jarang maintain, tapi insya Allah ada banyak video yang insya Allah bermanfaat gitu ya, bukan video abal-abal yang buat nyari subscriber gitu. Nah kemudian juga saya juga ada blog namanya eduedia.id. Di sini jadi mostly apa yang saya bikin di konten video di YouTube, saya juga tuliskan di web ini gitu ya. Dan termasuk juga tutorial cara instalasi Ansible untuk automation infrastruktur ini saya juga tuliskan di sini. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada kebutuhan untuk instalasi bisa mengikuti tutorialnya di sini.
Kemudian bagi nanti teman-teman yang mungkin berkenan untuk terhubung dengan saya di sosial media, nanti bisa terhubung dengan saya di LinkedIn. Kalau misalnya nanti mau tanya-tanya ataupun apa gitu ya, terkait apapun, nanti bisa DM atau connect dengan saya dan DM di LinkedIn gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin saya mau coba sedikit sharing gitu terkait pengalaman kerja saya selama di industri. Jadi saya dulu kuliah itu angkatan 2009, saya kuliah mulai dari D3 gitu ya. D3 2009, saya lulus 2012 dan alhamdulillah ketika 2012 itu keterima di salah satu perusahaan Astra Daihatsu Motor, di mana perusahaan ini merupakan salah satu yang memproduksi mobil terbanyak di Indonesia gitu ya. Mungkin teman-teman udah tahu gitu ya apa jenis mobilnya yang kembar-kembar itu ya. Yang kembar, satu buat Toyota, satu buat Daihatsu. Di sini hampir produksinya itu 1 menit 1 mobil gitu ya. Dengan kecepatan produksi seperti itu, kalau 5 line bayangkan itu sehari ada berapa banyak mobil yang diproduksi gitu ya. Nah, dari sini saya bekerja sekitar 3,5 tahun sebagai tim IT IT infrastruktur yang handling dari mulai network, server, dan storage seperti itu. Di sini saya kerja sambil kuliah S1, kemudian setelah lulus S1 nyari peluang lain gitu ya, alhamdulillah keterima di Kalbe Pharma. Nah, di Kalbe Pharma di sini saya bekerja sebagai IT infrastruktur dan data center gitu ya. Kalbe Pharma ini pun salah satu perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara gitu. Jadi cakupannya sangat luas, branch-nya ada di seluruh Indonesia dan juga ada di luar negeri. Jadi di sana saya memaintain ya jaringannya seluruh Kalbe Group dan ya memaintain juga semua cloud data center-nya yang dimiliki oleh tim Kalbe Group. Di sini saya bekerja sekitar 3 tahunan juga itu ya, sambil lanjut kuliah S2 di UI. Dan alhamdulillah gitu ya, setelah lulus kuliah S2 ada tawaran gitu di LinkedIn dari perusahaan ini namanya Fresenius Kabi, dia perusahaan farmasi juga dari Jerman gitu ya. Di sini saya cuma bentar kerjanya karena nggak betah kerja di pabrik dan ternyata gitu alhamdulillah juga karena dari apa sosial media LinkedIn ini saya dapat tawaran lagi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang apalagi teman-teman yang udah mau lulus gitu ya, ini sangat wajib gitu ya punya akun LinkedIn karena di LinkedIn ini bisa ada banyak peluang untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan knowledge gitu ya. Karena di LinkedIn ini bukan hanya banyak diposting lowongan kerja, tapi juga para headhunter, HRD pun banyak mencari talent di sini gitu ya. Nah, di sini bekerja 1,5 tahun gitu ya di Fresenius Kabi di Cikarang, saya dapat tawaran di LinkedIn juga dari headhunter dan keterima bekerja di Commonwealth Bank. Nah, tidak selang berapa lama di sini saya kerja cuma sekitar nggak nyampe setahun, kayaknya sekitar 8 atau 9 bulan. Dapat tawaran lagi nih di LinkedIn juga gitu ya, untuk ada peluang di OVO gitu ya. Nah, di sini interview gitu ya, dan akhirnya keterima di OVO gitu di starting akhir 2021 gitu, saya mulai bekerja di OVO sebagai masuk di tim network operation SRI. SRI itu kepanjangan dari site reliability engineer gitu ya, sampai sekarang gitu ya. Dan di sini juga saya manage untuk Scrum prosesnya. Ya, jadi itu mungkin sepenggal kisah gitu pengalaman bekerja saya di dunia industri. Jadi ya buat teman-teman gitu ya, apalagi yang mau lulus, diusahakan gitu, dibuat LinkedIn dari sekarang, dicoba lihat gitu sampel-sampel dari orang lain yang sudah profesional gimana sih memanage konten LinkedIn-nya, karena LinkedIn ini dia punya algoritma yang bagus gitu ya untuk menjaring orang gitu. Misal dia bisa menjaring dari edukasinya, menjaring dari pengalaman kerjanya, menjaring dari berapa banyak postingannya, dan setiap kita posting di LinkedIn ada yang like itu akan muncul juga di dashboardnya orang lain, sehingga lebih mudah gitu mengenal orang lain di LinkedIn ini gitu. Dan LinkedIn ini menurut saya salah satu sosial media yang paling bersih gitu ya, dibandingkan dengan teman-temannya yang lain gitu ya. Jadi nggak banyak hoax gitu, nggak banyak hoax yang ada di LinkedIn. Oke, mungkin itu aja sedikit pengalaman industri saya gitu ya. Sekarang kita masuk aja langsung ke materi. Oke. Nah, kalau kita bicara terkait automation,
itu pasti erat hubungannya dengan code ya, coding gitu ya. Karena untuk kita bisa menjalankan sesuatu secara otomatis itu kita harus menyimpan suatu logik yang logik itu nanti akan berjalan sendiri gitu ya. Dan menjalankan logik itu pasti perlu code ya. Makanya bagi teman-teman gitu ya yang sudah mulai belajar coding dan ternyata tertarik itu bisa menjadi suatu opportunity bagus itu karena kedepannya sorry bukan hanya kedepannya tapi saat ini pun kemampuan coding bagi seseorang itu sangat dicari gitu. Demand-nya itu sangat tinggi gitu. Demand sangat tinggi dan supply-nya sedikit gitu. Apalagi supply dari kampus-kampus ternama gitu ya, itu sangat diperebutkan gitu. Jadi ya itu tadi ketika nanti kalian sudah punya skill set yang bagus gitu ya, terutama di bidang coding, insya Allah pasti ada aja gitu ya HR yang approach gitu ya untuk ngajak gabung, bahkan bukan cuma HR, bisa jadi CTO atau CEO-nya langsung gitu yang DM kita di LinkedIn untuk ngajak gabung di perusahaannya. Jadi ya the future of work itu adalah automation salah satunya ya, dan untuk kita bisa menjalankan automation itu wajib ada kita untuk bisa melakukan coding. At least kita mengetahui cara struktur logiknya itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait infrastruktur, infrastruktur ini kan kalau secara konvensional itu beda pekerjaannya dengan developer ya. Kalau developer kan udah pasti dia manage codingnya gitu ya. Kalau infrastruktur kan yang mungkin yang banyak kita kenal itu kayak dia manage router, manage server atau manage storage. Ya orang manage router itu ya biasanya dia remote ke perangkat telnet atau SSH. Mungkin SSH ya karena telnet udah nggak secure. SSH ke perangkat, kemudian dia misal ke perangkat switch gitu ya, mau configure interface VLAN atau apa gitu ya, pasti dia configure terminal, kemudian interface berapa, set IP berapa, seperti itu ya konvensional mungkin yang kita kenal. Kemudian nanti dia save konfigurasinya dan jalan gitu ya. Begitu juga di misal di sistem administrator gitu ya, untuk mendeploy server ataupun mengkonfigurasi servernya, memprovision servernya, dia pasti masuk ke let's say menggunakan VMware gitu, virtual machine, masuk ke konsol VMware, klik setting parameter server yang mau di-deploy, CPU, memorinya berapa, kemudian dia deploy gitu ya, menggunakan GUI dulu gitu ya. Setelah di-deploy servernya, misal servernya Linux gitu ya, nanti dia akan remote juga gitu SSH ke sana untuk misal install Nginx, dia nanti misal apt-get install Nginx gitu ya untuk install parameter di Linux-nya itu adalah cara kerja yang mungkin sekarang kita bisa bilangnya konvensional gitu ya. Konvensional work of infrastructure. Nah, sekarang itu ada terminologi baru itu namanya infrastruktur as code, di mana infrastruktur as code ini merupakan suatu pendekatan di mana orang-orang infra yang tadinya bekerja secara konvensional itu bisa memanage pekerjaannya layaknya developer gitu. Layak developer gimana? Jadi dia punya code-nya disimpan di suatu repository gitu ya. Nanti kemudian ketika dia mau ada perubahan, dia bikin branch, kemudian nanti di merge ke master dan di deploy ke production environment. Sama juga dengan infrastruktur kita as code. Jadi misal kita mau setting firewall misalnya, kita nggak masuk lagi ke router access list, IP berapa, port berapa, tapi kita udah menggunakan struktur code, biasanya menggunakan Terraform itu. Jadi kita setting parameter source IP berapa, itu jadi kita settingnya seperti variabel. Source IP itu sebagai variabel, destination IP-nya variabel, dan portnya itu sebagai variabel, dan nanti variabel itu yang akan di merge ke repository dan nanti di deploy ke production gitu. Jadi itulah gitu ya the way of work yang sekarang banyak dilakukan di tech company gitu. Jadi everything manage as code, mau itu infra, mau itu developer, semuanya di manage sebagai code, makanya disebut dengan infrastruktur as code. Seperti itu. Nanti ya kalau bisa ada pertanyaan langsung aja ya, interrupt aja, takutnya nanti udah lama kelupaan, jadi saya harus ngerimain lagi slide yang mana. Oh ya, saya ingin bertanya dulu. Silakan, Mas. Berarti kalau kalau infrastruktur itu jadi kode kemudian ditaruh di repository, apakah berarti setupnya akan
bisa dengan mudah di-deploy kembali. Iya, jadi kan kalau di repository itu ada versioning ya. Ada versioning, dan ketika kita mau rollback itu bisa dilakukan jauh lebih mudah gitu, karena semuanya tersimpan di repo, dan itu menjadi single source of truth gitu ya, single source of truth configuration. Beda lagi kalau misalnya kita mengkonfigurasi dengan cara konvensional gitu ya, misal si A mengkonfig file interface, terus ternyata nggak salah gitu, terus si A-nya lagi cuti gitu. Ini harus nanya si A kemarin konfignya yang sebelah mana gitu ya. Nah, kalau beda lagi dengan kita menggunakan repository gitu ya, udah ada versioningnya. Oh, ini versi sebelumnya nih, kita rollback aja langsung ke versi sebelumnya tanpa harus nanya ke orang, karena udah jelas gitu ya. Deployment sebelumnya itu adalah di versi sekian gitu. Seperti itu. Untuk rollbacknya jauh lebih mudah justru dibandingkan dengan yang konvensional. Ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya saya ingin menceritakan studi kasus ketika saya dulu bekerja di salah satu perusahaan farmasi. Jadi di tahun 2018 itu saya di sana sebagai IT data center operation infrastruktur ya. Nah, di sana saya ngerasa gitu ya, di operasional itu yang saya kerjakan tuh itu aja gitu ya. Maksudnya itu aja itu kayak ada problem, istilahnya SRE ya, sistem restart engineer gitu ya. Kalau ada problem restart jalan gitu ya. Either itu di restart service-nya atau di restart servernya jalan. Paling kalau misalnya paling mungkin lebih yang lebih sulitnya lagi, misal udah ada problem restart service masih belum jalan, restart server masih belum jalan, ya udah kita coba lakukan rekonfigurasi gitu ya. Dan mostly itu gitu ya. Yang saya rasakan itu kebanyakan tuh seperti itu gitu. Kalau nggak restart, ya rekonfigur dikit, gitu. Ntar jalan lagi si service-nya gitu. Nah, kemudian itu yang saya rasakan, tapi saya belum punya bukti gitu. Benar nggak sih yang kerjaan operation itu kebanyakan restart sama rekonfigur gitu ya. Nah, kemudian saya coba minta data ke tim helpdesk gitu ya terkait ticketingnya. Saya minta data, kemudian coba saya olah, ternyata benar gitu hasilnya seperti ini. Di mana nah, ternyata benar gitu ya, semua hampir semua pekerjaannya tim infra operasional tuh ya ini 62% itu repetitive task, restart dan reconfigure. Dan repetitive task ini kalau saya lihat-lihat itu ya, dulu kan saya masih bekerja di pabrik ini di salah perusahaan farmasi, ngelihat tim teman-teman saya yang kerja di tech startup itu kayaknya mereka udah jalannya pakai automation gitu ya. Dan saya berpikir gitu, kayaknya 62% pekerjaan ini kalau emang repetitif dan polanya gitu-gitu aja, ini adalah something yang bisa diotomasi gitu ya. Dan di sana saya sempat berpikir nih, kalau misalnya dari 100% pekerjaan saya nih, 62% pekerjaan bisa di automate gitu ya. Berarti kan 62% hilang tuh ya pekerjaan yang sehari saya kerjain. Dan kalau dihitung-hitung gitu ya, 62%, saya 8 jam kerja, 62% berapa tuh? 4 sampai 5 jam lah ya. 4 sampai 5 jam itu saya punya waktu luang gitu ya. Punya waktu luang untuk ngerjain hal lain yang lebih valuable gitu. Contohnya misal ya buat happy-happy gitu ya, mabar sama teman-teman main Mobile Legends atau apa gitu ya di kantor besok biar lebih happy gitu ya. Tapi enggak sebenarnya enggak seindah itu ketika kita melakukan automation, ada aja tetap ada kerjaan lain, cuman itu tadi kita bisa lebih fokus ke hal yang lebih valuable dan important gitu ya. Ketika kita melakukan pekerjaan kita secara automate gitu ya. Nah, berdasarkan background ini gitu, data ini, kemudian saya beserta atasan saya dengan beberapa tim nyari ini apa aja sih tools yang bisa digunakan untuk melakukan automation. Ternyata refer ke toolsnya DevOps itu ada banyak tools buat automation itu, ada ini ya, Puppet, Chef, SaltStack, sama Ansible. Nah, pada saat itu saya tuh masih awam gitu ya terkait dengan automation itu. Ini mau pakai yang mana nih? Semuanya juga belum pernah pakai gitu kan, belum pernah ada yang pakai. Kemudian saya kami coba lakukan kayak mini research gitu ya untuk melakukan studi komparatif di antara
tools yang untuk automation ini mana aja nih yang paling bagus dan paling mudah untuk dipakai. Ternyata ada orang yang sudah melakukan perbandingan gitu ya. Dari hasil perbandingan ini, yang skornya paling baik itu adalah Ansible, di mana dia ya ini scalability-nya sama ya nilainya. Cara setup di antara yang lain cuma Ansible doang yang agentless. Agentless ini maksudnya kita nggak perlu menanam agent dulu di satu device untuk nanti dilakukan remote configuration atau automation gitu ya. Jadi ini benar-benar agentless, hanya dia butuh remote access saja SSH ke target device-nya. Availability ini indahnya semua sama, ada 90%, dan kemudahan manajemennya juga ini cuma dua yang easy ya, SaltStack sama Ansible gitu ya. Cuman yang SaltStack kan agent ya, jadi karena nilainya paling bagus Ansible, ya udah kita akhirnya coba mengadopsi menerapkan Ansible untuk melakukan automation. Nah, kemudian coba kita nih nyari-nyari Ansible tuh kayak gimana sih? Ternyata Ansible ada banyak tipenya. Tipenya itu ada yang community, ada yang tower, ada yang AWX. Nah, community itu seperti apa? Dia tuh free ya, karena pada dasarnya si Ansible ini open source software gitu ya. Cuman yang community ini kalau core-nya itu dia harus menjalankannya dengan CLI. Jadi ini agak ribet nih kalau CLI. Kita pengen nyari yang mudah gitu kan. Terus ada nih Ansible Tower gitu ya, yang dibuat di custom oleh Red Hat. Ini bagus, review di apa webnya juga bagus, lihat apa tutorial di YouTube juga ini kayaknya enak, the GUI ngerjainnya, tapi ini berbayar gitu ya, harganya lumayan gitu, $10.000 untuk 100 nodes, dan waktu itu nggak ada budget gitu ya, walaupun dia fiturnya bagus, fiturnya banyak, tapi bayar, jadi ini kayaknya nggak deh untuk yang ini juga. Ternyata nyari-nyari ada juga nemu nih namanya AWX, Ansible AWX. AWX itu kepanjangan dari Ansible Web Service ya. Ternyata dia itu udah gratis, GUI, fiturnya sama kayak Tower gitu ya. Ya udah ini udah mantap gitu pilihannya, kita menggunakan yang Ansible AWX gitu ya. Cuman kita di sini masih menaruh curiga nih, kok bisa nih ada AWX sama Ansible Tower, yang satu gratis, yang satu bayar, tapi fiturnya sama gitu ya. Kita coba lagi nih lakukan komparasi antara dua ini. Ternyata setelah kita compare head to head-nya ya, yang satu gratis, satu butuh license, ternyata kekurangannya itu kayak di dokumentasinya nggak full gitu, cuma ada beberapa di GitHub. Backup solutionnya juga ini mah ya ada yang bisa ada yang enggak gitu ya. Kemudian supportnya pun ini fully enterprise support ya, kena bayar. Kalau ini mah supportnya by community gitu ya. Kemudian ini udah fully design untuk production environment. Kalau ini mah ya buat tes aja gitu ya. Dan ini versinya udah stable. Kalau ini banyak frequent release-nya gitu ya. Banyak apa bugs-bugs yang diperbaiki oleh komunitas. Nah, tapi karena kita emang nggak ada budget gitu ya waktu itu, dan apa namanya, karena kita berpikirnya ya udah kita coba implement dulu yang AWX gitu ya. Nanti kalau ternyata terimplementasi dengan bagus, ini bisa jadi reasoning untuk kita mengajukan budget ke manajemen gitu untuk implementasi yang berbayarnya gitu ya. Karena untuk production environment kan agak-agak serem gitu kalau misalnya menggunakan yang hanya untuk testing. Nah, ini merupakan arsitektur dari Ansible. Jadi Ansible itu ada beberapa komponen di dalamnya. Ada playbooks. Playbooks ini kayak runbook gitu ya. Runbook ini kan kayak step by step suatu sesuatu untuk menjalankan proses gitu ya. Cuman kalau runbook itu biasanya dilakukan oleh manusia. Nah, kalau playbook ini dilakukan oleh mesin gitu. Jadi mirip ya. Cuma bedanya yang runbook dilakukan oleh manusia, kalau playbook dilakukan oleh mesin. Dan ada juga namanya hot inventory. Hot inventory ini biasanya berisi list host target yang nanti akan dilakukan automation. Kemudian ada Ansible config. Ini tuh kayak konfigurasi kayak password, konektivitas ke database, kayak yang lain-lain ya. Jadi konfigurasi internal dari si Ansible. Command Center ini kayak GUI interface-nya ya untuk kita melakukan konfigurasi. Ada core module. Core module ini biasanya di dalamnya ada modul-modul Python untuk nanti si Ansible bisa melakukan automation. Kalau core module ini biasanya modul bawaan.
Modul bawaan ini biasanya dipakai untuk melakukan automation ke perangkat yang common gitu, kayak Linux server gitu, kayak gitu-gitu ya. Ini di core modul ada modulnya. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan automation ke yang perangkat-perangkat yang nggak common, misal VMware, Juniper, ataupun yang something ya yang nggak common, itu Ansible juga menyediakan custom modulnya yang bisa kita download dan kita install. Dan juga ada API gitu ya untuk nanti komunikasi dengan perangkat lainnya. Oke, ini dari arsitekturnya ya. Nah, selanjutnya apa aja sih yang bisa kita lakukan fitur-fitur di Ansible AWX ini gitu ya. Ansible AWX ini open source, web based, dia dibangun oleh Python, Django gitu ya, yang di dalamnya diinstal Ansible core. Nah, fiturnya ya ini tadi ya, bisa manage dan menjalankan playbook dalam satu centralized console. Ada workflow-nya juga gitu. Jadi ketika menjalankan playbook misal nggak langsung jalan begitu aja, harus ada approval misal dari atasannya ketika menjalankan playbook, ada workflow-nya juga gitu ya. Ada dynamic inventory untuk memanage target host yang akan di automation-nya. Terus kita juga bisa manage user access-nya. Ada users, role-nya itu seperti apa, misal admin, tech engineer atau apa gitu ya. Ada teams-nya juga, nanti bisa dibagi besar tim. Ada organization gitu. Kalau misalnya ini satu Ansible digunakan oleh misal ada 2 anak perusahaan yang memakai gitu, organisasinya seperti apa. Ada cron tab juga kayak scheduler ya kalau di Linux itu. Dia kita bisa udah bikin job untuk automation, tapi di runningnya nggak sekarang gitu, misal nanti malam karena nunggu nunggu nggak banyak pakai dulu orang-orang gitu ya. Jadi kita bisa bikin schedulernya gitu untuk dijalankan berdasarkan schedule yang kita inginkan. Dan dari REST API, Application Programmable Interface, ini untuk nanti terkoneksi gitu, untuk nanti bisa si Ansible ini bisa dikontrol oleh sistem lain gitu, secara mesin to mesin. Ada webhook juga ya untuk third party integration, untuk biasanya dipakai untuk notification. Nah, ini contoh REST API yang dipakai di AWX. Ini adalah URI-nya, URL-nya. Misal kita mau melakukan ping, ini nanti IP/API v2 ping ya. Ini list dari API yang kita bisa pakai di Ansible gitu. Jadi ini benar-benar paket komplit ya Ansible ini, dari mulai fitur dan API-nya udah tersedia. Jadi tinggal pakai gitu untuk kita melakukan automation. Nah, mungkin tadi ya sedikit teoretikal dan informasi terkait Ansible. Nah, sekarang kita coba masuk ke studi kasus gitu ya, yang waktu itu pernah saya coba gitu ya di salah satu perusahaan. Nah, pertama saya mau coba sharing terkait bagaimana melakukan infrastruktur automation menggunakan Ansible ini. Nah, ini kira-kira arsitektur automation yang waktu itu sempat kami kembangkan gitu ya. Jadi ada automation server yang di dalam install Ansible, terhubung dengan Git repository, dan juga Ansible ini sudah di-open secara network access ke perangkat-perangkat yang nantinya akan dilakukan remote. Kemudian untuk interfacing-nya, admin access control-nya bisa via komputer gitu ya, akses web service-nya si Ansible ini. Bisa juga kita sudah melakukan integrasi dan chatbot. Jadi misal kita mau melakukan mengkonfig NAT gitu ya di satu router. Waktu itu udah dicoba gitu ya, konfig-nya cukup kita chat di Telegram, kan Telegram udah ada botnya yang bisa kita buat. Chat, tinggal kita chat, IP publiknya berapa, IP lokalnya berapa, portnya berapa, langsung gitu terdeploy ke network device. Jadi orang itu tanpa harus ngerti config suatu perangkat, dia bisa melakukan konfigurasi dari chatbot gitu. Dan kemudian juga kita integrasikan dengan monitoring system yang tujuannya untuk nanti lebih ke arah self-healing gitu ya. Self-healing di sini itu karena Ansible ini udah menyediakan API gitu ya untuk nanti melakukan konfigurasi. Jadi misal monitoring system mendetek ada service yang down gitu ya. Ini kan kedetek nih sama monitoring system, oh service ini down.
biasanya kan kalau service down, oh yang tadi ya sistem restart engineer gitu ya, kita ada service, ada terdeteknya ada service yang down, kita SSH ke ke servernya, kita restart gitu si service yang tadi jalan lagi. Nah tujuannya supaya kita nggak usah melakukan itu gitu ya. Jadi dari monitoring system ini triggernya bukan ngasih notif ke engineer gitu, tapi lebih ke arah ngasih notif ke Ansible supaya dia melakukan restart service-nya secara otomatis gitu. Jadi ya orang nggak usah diribetkan lagi dengan kerjaan yang cuma restart doang gitu. Si monitoring system ini udah terintegrasi dengan semuanya gitu untuk melakukan self healing automatic response gitu ya. Dan yang bisa dilakukan oleh Ansible ini untuk melakukan automation itu ya kayak ini ya, create instance karena bisa terhubung dengan VMware gitu ya. Kemudian server provision. Jadi udah di deploy nih server gitu ya. Perlu install komponen bisa Nginx, kemudian MongoDB dan lain-lain gitu ya. Nanti provisioning-nya pun bisa dilakukan dengan Ansible. Kemudian ini juga security deployment. Misal kita mau hardening gitu ya, disable SSH gitu ya, mengganti port dan lain-lain gitu bisa dilakukan dengan Ansible. Push OS, changing configuration yang tadi ya, backup dan restore juga bisa dilakukan. Jadi cron job-nya bisa di-trigger oleh si Ansible, dan juga deploy application pun bisa dilakukan. Misal install yang tadi install web server Apache misalnya, bisa di-deploy juga langsung oleh Ansible dan lain-lain. Pokoknya selama segala sesuatu hal yang bisa dilakukan manual melalui SSH dan PowerShell untuk Windows ya, itu bisa dilakukan secara otomatis oleh Ansible. Jadi Ansible ini nge-remote aksesnya kalau ke Linux server atau network device itu via SSH. Kalau ke Windows kan nggak punya SSH ya, pakainya WinRM gitu ya. Kalau ini udah di-open, dia akan mengakses PowerShell-nya untuk melakukan konfigurasi. Nah, ini yang waktu itu pas saya coba gitu untuk Ansible melakukan automation ke Linux gitu. Ini udah modul bawaannya ya untuk bisa mengautomate something di Linux. Ke Windows itu tadi menggunakan WinRM. Ke Juniper waktunya saya pernah coba untuk melakukan konfigurasi NAT gitu ya, dan juga ke VMware vSphere Client. Karena VMware ini juga udah menjadikan API, nanti tinggal install modulnya di Ansible, dan mereka udah bisa saling komunikasi gitu ya antara Ansible dengan API-nya VMware. Oke. Nah, selanjutnya saya mau coba jelaskan ini yang tadi infrastruktur self healing itu seperti apa ya. Jadi waktu itu saya menggunakan monitoring system namanya SolarWinds. Nah, SolarWinds ini kan digunakan untuk memonitor semua IT infrastruktur. Monitornya menggunakan protokol SNMP ya, Simple Network Management Protocol. Nah, kemudian yang biasanya gitu ya, ketika ada alert, notif ke engineer, baik itu via via email, via telepon atau via SMS. Nah, dialihkan nih supaya ketika ada alert, bukannya ngirim notifikasi, tapi si monitoring systemnya diarahkan untuk men-trigger HTTP post ke arah Ansible, ke arah API-nya. Jadi kalau lihat di sini ya, nah nih ini ada, ini salah, harusnya bukan ke API Telegram. Ini misal ada alert gitu ya, node down, service down gitu. Nah, nanti action-nya itu diarahkan ke HTTP post ke arah API-nya Ansible gitu. Jadi once ada, misal ada biasanya gitu kalau ada intermittent connection antara dua link gitu ya, kan itu bikin jadi bingung trafficnya mau lewat mana gitu ya, karena si traffic menyangkanya dua link itu nyala padahal yang satu intermittent. Nah, biasanya kan kalau ada link intermittent itu ada notif juga gitu ya ke monitoring, ada CRC-nya berapa gitu ya. Nah, biasanya kalau ada link intermittent, manual process yang kita lakukan, link intermittent itu kita shutdown supaya traffic lewat ke link yang emang benar-benar stabil gitu ya. Begitu pula ini yang waktu itu sempat dilakukan, ada link intermittent, ada CRC, nanti si monitoring system ini nge-trigger Ansible supaya dia mematikan salah satu link yang intermittent tadi. Jadi
Udah gitu, kita nggak dengar lagi ada komplainan karena udah dihandle semuanya sama si Ansible gitu ya, dari self healingnya tadi gitu ya. Kemudian studi case yang selanjutnya itu chatbot gitu ya. Mas Dio, Ya silakan Pak. boleh nanya bentar. Itu link Ya. intermittent biasanya karena apa, Mas Dio? Intermittent itu biasanya karena ada portnya Pak, yang kalau nggak port tuh kabelnya yang ke bending, Betul ya, fisikalnya nggak sempurna ya. betul fisikalnya yang nggak sempurna, kabelnya ke bending ataupun si SFP-nya gitu yang udah jelek. Oh iya. Oke, lanjut Mas Dio. Nah, selanjutnya kita waktu itu juga nyoba melakukan integrasi chatbot gitu ya dengan si Ansible ini. Jadi kira-kira seperti ini arsitekturnya. Jadi kita punya messaging platform, chatbot menggunakan Telegram, dan logiknya kita menggunakan BotPress. Di sini udah BotPress ini, kalau mungkin nanti mau yang nyoba aja buat skripsinya, ini BotPress ini sudah sangat lengkap gitu ya untuk melakukan NLP atau Natural Language Processing untuk bot flow dan logiknya. Dia bahasanya menggunakan Node.js. Nah, jadi setiap trigger respon yang dilakukan dari chat ini akan diolah oleh BotPress, dan BotPress akan mengirimkan koneksi ke API ke arah baik itu ke partner API-nya ke SolarWinds ataupun Ansible. Makanya tadi yang tadi saya contohkan, saya bisa melakukan konfigurasi router itu dari chat gitu ya. Karena ini tadi di dalamnya ada backend BotPress Node.js yang terhubung dengan Telegram gitu ya. Dan di sini ada juga PostgreSQL-nya digunakan untuk memaintain hak akses itu. Jadi nanti nggak semena-mena ada orang chat dengan chatbot bisa melakukan config gitu kan, nanti berbahaya gitu ya. Nanti semua orang bisa mengkonfigurasi router. Jadi kita manage user aksesnya di database SQL ini. Dan ini lumayan sangat membantu gitu. Misal lagi di jalan gitu ya, lagi di jalan tiba-tiba ada apa yang perlu dikonfig, kita nggak usah buka laptop dulu, langsung aja nyuruh chatbot untuk mengkonfigurasi gitu. Oke, nah ini contoh apa namanya yang waktu itu sempat dilakukan. Jadi kita menambahkan monitoringnya itu satelit ya. Ini ada notifikasi, kemudian ini ada contoh untuk ketika kita mau minta informasi ke perangkat monitoring menggunakan chatbot. Ini harusnya ada videonya, bentar ya. Oh, ada nih. Nah, ini contohnya ya saja. Ini start nih. Hai Dio katanya, salam kenal, nama saya Aisyah, gitu, nama chatbotnya. Ini halo katanya, silakan ketik help kalau butuh bantuan. Ketik help. Oh di sini silakan /server /network atau apa kalau mau ngecek apapun gitu ya. Ini saya coba /network. Pilih katanya mau ngecek network yang di area mana, di Bandung. Oh network di Bandung segini hasilnya, di Bali oh segini hasilnya. Yang ini help lagi. Saya mau ngecek status, kalau ada nggak sih link yang lagi down, wifi down ada nggak? Oh nggak, semua aman gitu. Nah kira-kira seperti ini gitu chatbot yang waktu itu pernah diimplementasikan. Oke, itu tadi ya yang contoh dari apa namanya infrastruktur automation. Nah sekarang kita masuk ke security automation gitu ya. Oke, security automation ini saya coba nyari referensi gitu ya. Ternyata gitu ya, menurut OWASP ini Open Web Security Project gitulah. Ternyata top 10 dari vulnerability itu adalah security misconfiguration gitu ya. Ini yang 10 daftar yang menyebabkan sistem kita itu vulnerable atau rentan gitu ya terhadap hacker. Nah, vulnerability misconfiguration itu contohnya apa? Contohnya kita membiarkan apa namanya software yang kita install itu out of date gitu ya, nggak diupdate. Kemudian ada banyak fitur di perangkat kita yang nggak butuh tapi di enable gitu ya, kayak misal
root access-nya di enable gitu ya. Padahal kan root access itu by default nyala, tapi secara security itu harusnya nggak boleh gitu ya, karena itu common access semua perangkat itu root gitu ya. Jadi harusnya kita menggantinya root access tersebut. Kemudian portnya juga banyak di open gitu ya. Port yang common kayak SSH 22 gitu ya, harusnya diganti menggunakan port lain supaya nggak di-scan oleh hacker gitu ya. Banyak service misal yang nyala gitu ya, akun yang pada resign nggak dimati-matiin gitu, ada page yang masih nyala juga, atau privilege access yang harusnya nggak boleh untuk level tertentu tapi masih dikasih. Kemudian yang tadi nih, ada default account kayak root tadi, atau password yang enable yang nggak dirubah. Biasanya kan kalau kita bikin akun baru dikasih password default tuh PAKEONG SSW0D misalnya gitu ya. Nah itu nggak dirubah-rubah, dan itu merupakan password default yang common gitu diketahui oleh banyak orang tapi nggak dirubah-rubah gitu ya. Kemudian juga ada security setting atau library yang nggak secure gitu, yang terinstall. Nah ini apa namanya, sebagian gitu vulnerability yang disebut oleh security misconfiguration. Nah kemudian gimana caranya supaya kita bisa mencegah misconfiguration ini gitu ya. Yang pertama itu harus melakukan repeatable hardening process. Tapi repeatable ini kan terus menerus gitu ya. Tapi gimana caranya repeatable itu yang cepat dan mudah gitu untuk di deploy-nya. Tuh. Kemudian antara environment development QA ini staging ya. Development, QA dan prod ini konfigurasinya harus identik gitu, nggak boleh beda satu sama lain gitu kan. Kalau konfignya manual kan mungkin ada human error, tiba-tiba yang satu apa, yang lainnya apa gitu. Ada perbedaan konfigurasi. Nah, juga proses ini harusnya bisa dilakukan otomatis gitu supaya meminimalisir effort untuk kalau misalnya ada environment baru gitu ya. Nah, kemudian proses untuk deploy ini juga terutama untuk software update dan patches itu waktunya itu harus cepat gitu ya, jangan sampai udah kelamaan baru diupdate gitu. Jadi kita bisa melakukan scheduling gitu kalau ada atau bisa melakukan pengecekan secara otomatis kalau ada yang baru langsung diupdate gitu, atau diupdate-nya nggak usah langsung di production tapi di staging dulu, dijalankan gitu ya, apa namanya, di testing dulu, di staging, nanti kalau udah stabil baru di deploy ke production, bisa seperti itu gitu ya. Dan juga harus dikonsider untuk menjalankan scan dan audit secara periodik gitu ya. Ini cara untuk melakukan pencegahannya. Nah, kemudian apa nih yang bisa dibantu oleh Ansible untuk melakukan security automation ini? Nah, Ansible ini bahasanya codingnya itu menggunakan YAML language, di mana YAML ini hampir mendekati bahasa manusia lah ya, yang lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan Java gitu ya. Dan dia modular gitu. Modular di sini maksudnya kalau yang perlu kita pasang, kalau nggak perlu ya kita cabut. Kemudian automation-nya udah pasti enable automation karena ini tools to automation, dan dia hanya perlu SSH access gitu ya untuk mengotomasi suatu perangkat. Dan dia backend-nya menggunakan Python gitu ya, dan juga community driven. Jadi ini tools yang sangat sangat useful gitu ya untuk digunakan untuk melakukan security automation. Nah, ini kira-kira contoh bahasa YAML gitu ya yang digunakan. Contohnya ini untuk melakukan hardening, ini ngalang ini. Untuk SSH config hardening seperti tadi ya, kita itu nggak boleh mengenable root, dan juga kalau bisa port dari port dari SSH-nya itu jangan dibuat standar gitu, jangan 1022 jangan 22 gitu ya, diganti bisa 1022 gitu ya. Dan ini misal gitu ya, kalau kita mau mendeploy ini ke 100 atau 1000 perangkat, bayangkan kalau satu-satu meng-SSH gitu ya, itu akan sangat effort banget untuk mengerjakan ini. Tapi kalau menggunakan Ansible, ya kita sekali klik biarkan Ansible yang bekerja gitu ya. Bukan uang yang bekerja untuk kita, tapi Ansible yang bekerja kita. Nah, oke, mungkin itu ya
theoretically dan studi kasus yang bisa saya jelaskan. Mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi demo. Ya, dari teman-teman para hadirin di sini, gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya yang mau nanya nih. Oh, silakan Pak Ruki. Mas Dio kan ini juga ya, pengalaman Scrum juga ya? Ya. Terus karena ini infrastruktur sekarang ini sudah as a code begitu, ada nggak sih Scrum buat infrastruktur gitu? Scrum buat infrastruktur, maksudnya metode Scrum yang khusus untuk infrastruktur gitu Pak? Iya, atau mungkin pernah mengalami seperti apa? Karena biasanya Scrum atau Kanban itu kan agile ya. Agile metodologi berarti kita mungkin membutuhkan perubahan yang cepat begitu, tapi kalau infrastruktur saya nggak tahu secepat apa sih perubahan yang dibutuhkan di suatu organisasi begitu untuk infrastruktur ini, dan apakah sampai membutuhkan Kanban atau apa tadi Scrum begitu? Ya, oke Pak. Ya, itu juga Pak yang saya dulu pelajari gitu ketika di kuliah. Scrum itu identiknya dengan software developer gitu kan ya. Ada product manager yang berhubungan dengan bisnis. Kemudian product manager ini nanti ngasih requirement ke tim gitu, ke Scrum team. Nanti si Scrum Master ini yang akan mengkoordinir gitu ya, menjalankan proses deployment sesuai dengan rambu-rambu Scrum gitu ya. Nah, kemudian kan saya di sini di SRI, Pak SRI ini ya infra gitu ya. Infra ini ya kerjanya infra gitu yang tadi, tapi infranya udah infra yang ngarah ke code ya Pak ya, infrastruktur as code ini. Nah, saya coba cari-cari literatur gitu ya. Literatur salah satunya saya mencoba mengakses ke dokumentasinya Grab, karena kebetulan OVO dan Grab itu satu grup gitu ya. Saya masuk ke dokumentasinya Grab. Ternyata di Grab itu Scrum itu udah sangat fleksibel gitu. Fleksibel maksudnya nggak melulu harus konsepnya harus software developer, tapi kita bisa adjust sesuai dengan kebutuhan kita. Yang penting nilai Scrum-nya itu ada gitu Pak. Nilai Scrum itu misalnya ketika kan Scrum itu dimulai dari proses grooming ya. Grooming, kita melisting apa aja, sizing apa aja yang mau kita masukkan untuk kerjaan. Kemudian sprint planning, kemudian sprint planning itu apa aja sih tas-tas yang mau dimasuk untuk sprint sekarang gitu ya. Sprint planning, kemudian execution sprint, ada juga sprint review and retro. Nah, as long as value itu tetap dijalankan, ya tetap kita menjalankan Scrum gitu Pak. Mungkin saya coba lihat contohnya yang saya implement di OVO ya Pak. Sebentar. Oke, di sini saya pakai virtualisasi ya, pakai VMware Fusion untuk bikin server di dalam laptop saya. Dan di sini saya ada install satu server web test yang udah nyala nih, sama satu server Ansible. Di sini saya cuma contohkan 2 server ya, soalnya takutnya laptopnya nggak kuat nih Pak Ruki. Jadi satu Ansible, satu server untuk target hostnya gitu ya. Siap, nggak apa-apa Mas Dio. Dan ini coba ya ini udah terinstall Ansible nih, kayak gini IP-nya 198.16.3 gitu ya. Coba kita akses. Oh, ini udah ada nih. Nah, ini tampilannya dari Ansible AWX ya. Kita coba login. Nah, di Ansible ini ada tampilannya gitu. Ini udah benar-benar GUI ya. Udah nggak usah lihat-lihat CLI lagi. Jadi di sini ada dashboard. Dashboard ini menggambarkan jumlah host, jumlah failed host yang gagal deploy, inventory kita ada berapa banyak, inventory yang gagal sync-nya berapa banyak, ada berapa project, dan ada beberapa project yang gagal sync up. Dan ini grafiknya gitu ya, yang menggambarkan ini yang gagal, yang merah, yang berhasil, yang hijau gitu ya. Jadi bisa kita bandingin si hijau sama si merah itu berapa gitu ya. Dan ini recent job yang baru yang pernah saya jalankan. Ini recent template job yang pernah saya buat. Kemudian kita masuk ke job. Ya ini job automation yang udah pernah dicoba gitu ya. Schedule ini saya nggak pakai karena
nggak butuh juga gitu kalau buat testing untuk schedule gitu ya. Kemudian activity sprint stream ini lebih ke arah log apa ya, loggingnya lah ya untuk aktivitas yang dilakukan oleh admin dalam sistemnya apa. Ini workflow approval, kalau kita butuh approve, misal jalankan job harus approve dulu manager, senior manager atau apa gitu, kita bisa melakukan workflow di sini. Kemudian ada juga ini template. Template ini berisi template job yang akan kita deploy. Misal ini ya hardening SSH nih. Namanya hardening SSH, deskripsinya ini bisa kita isi. Misal ini apa? Harden Linux CentOS OS to disable SSH. Nah, kemudian job type-nya bisa run atau cuma cek doang. Jadi cek ini lebih ke arah ngecek si playbook-nya itu udah benar belum konfigurasinya. Kalau run ya deploy gitu ya, ngedeploy ke target host. Ini inventory ini jadi kita masukkan si job ini nanti akan deploy ke inventory server mana aja. Ya. Dan project ini lebih ke arah repository dari playbook yang akan kita pakai. Ya playbook itu ya playbooknya. Nah ini mungkin lebih enaknya kita masuk ke project dulu nih. Ini project yang saya pakai GitHub Ansible. Jadi saya coba buka GitHub. Nah, saya ini punya repo gitu. Repo ini salah satunya Ansible YAML. Di dalam YAML ini ada ini list playbook. Playbooknya kan YAML ya bahasanya. Kayak ini harden SSH gitu ya. Ini isinya ini yang simple aja gitu ya, enggak yang rumit. Ini isi dari simple apa? Misal SSH, kemudian juga ada juga install Apache nih, HTTPD gitu ya. Ini scriptnya, kemudian ada juga ini yang buat playbook buat testing doang. Install Apache terus di-uninstall lagi gitu supaya ini buat testing aja sih. Nah, dari repo ini supaya kita nggak usah nyimpen mengupdate sesuatunya dari harus telnet SSH dulu ke Ansible gitu ya. Kemudian kita ngerubah-rubah si YAML-nya. Jadi kita cukup manage semuanya di repository. Nanti si Ansible-nya yang akan sync up dengan repo-nya gitu. Di sini tinggal kita masukin namanya apa, source control-nya apa, Git atau apa gitu ya. Ini kan saya pakai GitHub jadi Git. Dan kita tinggal masukin nih alamat URL dari GitHub-nya. Dan kalau misalnya GitHub-nya private, kita masukin kredensial GitHub kita apa. Kalau enggak ya ini di close juga, dikosongin juga nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi semua repository code-nya kita simpan semua di Git ya, di GitHub dalam hal ini. Dan inventory ini list server. Nah, di sini ada saya punya host, karena cuma satu, ini doang satu gitu ya. Ini tadi saya udah nyoba job dan successful gitu ke ngerunning job di untuk deploy automation ke server ini. Ini host sama sih yang tadi gitu ya. Kemudian ada organization. Organization ini tadi ya kalau misalnya si Ansible ini diakses oleh beberapa anak perusahaan dan anak perusahaan ini punya kredensial yang berbeda-beda gitu. Jadi kita bisa bikin organization hierarki gitu ya di sini. Di bawah organization kita bisa bikin tim, di bawah tim kita bisa bikin user yang nanti secara hierarchical bisa kita manage user aksesnya. Kemudian ini ada administration, ini saya jarang pakai, belum pernah sini creation apa. Notification ini lebih ke arah kalau misalnya jobnya udah beres, kirim notif gitu ya ke orangnya. Ini notifnya bisa ke email, Grafana, IRC, PagerDuty ini, atau yang paling sering dipakai ini si Slack nih. Slack bisa dikirim untuk notifnya. Manajemen job ini nggak tahu kenapa ini dari pertama install. Instance group ini bawaannya tower dan application-nya apa ya?
Oh, ini saya belum pernah pakai sih. Jadi pokoknya yang sering dipakai tuh di sini sih, di dua item ini, di view sama resources untuk deploy automation-nya. Nah, kita coba sekarang ya. Kita mau nyoba pertama infrastruktur dulu ya. Infrastruktur kita mau deploy ini, install Apache, nanti ketika diakses ada custom web page gini ya. Coba sebelumnya coba kita cek dulu nih server web testnya. Ini IP-nya ya, 192.168.18.27. Ini nggak ada ya, nggak ada service Apache yang running gitu ya, belum terinstall sama sekali. Coba kita deploy. Template install web service nih ya. Kita lihat dulu. Namanya ini job tipenya run. Inventory-nya ini ya server list yang tadi. Karena nggak ada inventory yang lain. Project-nya tadi kita Ansible dan playbook yang dipakai adalah install HTTPD. Ya, install HTTPD. Dan ini kredensial. Nah, ini saya lupa jelasin. Jadi si Ansible ini harus kita kasih tahu nih kredensial untuk mengakses si server yang akan jadi target automation-nya gitu ya. Ini saya pakai root Linux ini yang dipakai untuk meremote ke ke target server Linux-nya. Beli ke template ini dulu deh. Ini ya, tadi playbooknya HTTPD, kredensialnya pakai root Linux, sisanya kita kosongin aja. Sebenarnya ini bisa kita isi variabelnya gitu. Kayak misal kita ada variabel password atau apa yang nggak pengen di hardcode, kita bisa put variabelnya di sini. Kita coba ini tadi save aja. Kita coba launch ya, launch untuk automation-nya. Ini lagi bekerja nih. Si Ansible-nya lagi bekerja untuk install web service di target host. Saya lupa tadi nggak ngecek dulu nih service-nya adalah. Nah, udah jalan nih. Task, getter facts, ya ini udah dapat ya. Ini jobnya udah selesai ya. Getter fact, ini host yang tadi diinstal oke, katanya. Udah bisa nge-remote. Kemudian task install HTTPD berhasil juga gitu ya. Ini diinstalnya ke IP tersebut. Custom index HTML. Ini adalah indeks HTML yang nanti dicoba untuk akses. Kemudian kan kalau HTTPD install, custom indexnya udah dipasang, kita harus enable gitu ya di servernya. Ini HTTPD-nya udah di-enable dan firewall-nya udah di-open supaya bisa diakses. Dan ini ada recap-nya. Task-nya oke, 5, dan ada perubahan 4 nih, 4 changes dari yang tadinya nggak ada jadi ada, ataupun dari yang tadinya nggak ada, dari tadinya nggak ada jadi ada itu change, ataupun dari tadinya ada jadi nggak ada, nge-delete itu juga change. Unreachable 0, failed 0, skip 0, rescue 0, execute 0. Sekarang kita coba akses ya si ini. Nah, muncul custom web page gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya inventory-nya berisi 2 server gimana Mas Dio? Nanti tinggal kita tampilan lognya di sini akan IP-nya 2 gitu ya. Ya, akan 2. Betul, Pak. Change-nya di IP berapa aja. Nah, kalau 2 atau lebih misalnya katakanlah saya punya 10 inventory deh, 10 VM begitu. Mereka itu username sama passwordnya, kredensialnya berbeda. Gimana masukinnya? Karena tadi di jobnya di project ya. Oke, nanti bisa bikin kategori inventory Pak. Misal inventory ini server list A, server list root A, server list root B gitu Pak. Kayak gitu. Dan nanti di template ini tinggal kita bikin dua template job. Yang satu ngarahinnya ke inventory yang server list A gitu Pak. Yang satu ngarahin ke server list B dengan si root password yang berbeda. Oh, gitu ya. Kalau tadi variabel buat apa, Mas? Variabel tuh kayak misal sebenarnya bisa juga sih mungkin pakai variabel, tapi saya belum pernah nyoba. Yaitu tadi
kalau kita mau nyimpan variabel username password juga bisa sih di sini gitu ya. Jadi di YAML-nya nanti kita bikin variabel kosong gitu Pak. Variabel kosong untuk nanti diinput oleh si variabel yang kita input manual di sini. Harusnya sih bisa ya pakai metode dengan variabel membedakan password, misal dengan ada ini juga Pak, ada optional juga. Jadi saya nggak ada contohnya banyak. Jadi misal custom inventory when inventory A gitu ya, pakai password yang ini, when inventory B pakai password yang ini, bisa Pak, bisa by code logic ya. Ya bisa pakai code. Bisa pakai when. Oke. Di contoh ini kan kebetulan tasnya nggak ada yang misalnya ngupdate repository di lokal VM-nya begitu ya. Jadi kan cepat tuh tadi, relatif cepat ya jalannya. Kalau ada proses yang semacam tadi, misalnya download. Lama Pak, lama. Di sini juga sesuai pokoknya, sesuai dengan yang kita lakukan manual. Terus kalau gagal di tengah jalan, dia gimana? Stop di situ apa rollback ke, misalnya kita berisi 10 ini komen gitu ya, tapi di komen kelima gagal gitu. Nah itu jadi tadi apakah, Pak, ketika di jobnya ini dia akan kasih tahu tas yang gagal di line berapa, yang berhasil di berapa, nanti akan muncul nih rekapnya failed di berapa gitu. Jadi nanti kita tinggal perbaiki aja tas yang failednya gitu di YAML code-nya. Oh, nggak bisa kayak ini ya, kalau di database kan ada transaction tuh. Jadi satu transaction berisi 10 query misalnya. Terus kalau query ke-7 gagal, query 654321-nya di rollback. Itu kalau di di sini di playbooknya atau di YAML-nya ya? Iya, di YAML-nya sih Pak. Dia soalnya kita bisa sih Pak configure YAML-nya. Mungkin kalau saya pernah lihat, cuman saya belum pernah nyoba. jadi kita ini kan struktur ya Pak ya, sequence itu ya, install dulu. Nah, ketika ini nggak bisa, stop proses, dan kalau udah stop ya dia nggak akan ke deploy gitu Pak. Itu bisa dilakukan. Tapi itu metodenya nggak langsung deploy ke nggak pakai deployment langsung dari sini. Biasanya saya pakai Jenkins. Jadi staging ya? Pakai Jenkins itu deployment Pak. Jadi lebih ke arah bikin image istilahnya. Jadi bikin kalau yang sekarang saya jalankan di OVO itu, ketika mau bikin server itu nggak ujuk-ujuk pakai Ansible, bikin instant mau dideploy pakai Ansible, enggak ini Pak. Jadi proses IAC-nya jauh lebih kompleks gitu Pak. Dimana IAC-nya itu, jadi kita bikin image dulu, image server yang isinya udah dikategoriin, dikonfigurasi oleh Ansible gitu Pak. Jadi kita bikin script script YAML-nya. Script YAML-nya ini akan deploy oleh Jenkins. Nah, nanti si Jenkins-nya itu akan menjalankan Ansible supaya dia mendeploy provisioning list konfigurasi ini, kemudian dibuat image Pak. Jadi nggak langsung di deploy instance, tapi dibikin image dulu gitu ya. Setelah image jadi, nanti ada pipeline selanjutnya menggunakan Terraform untuk mendeploy image itu menjadi instance gitu. Jadi untuk mengurangi resiko deploy-nya ada yang gagal sebagian, dan nggak sempurna lah ya, untuk mengurangi resiko nggak sempurnanya semua yang terdeploy. Jadi instead of jadi instance, dibuat dulu jadi image gitu Pak. Karena image kan lebih aman gitu ya, dibandingkan langsung menjadikan instance yang terdeploy ke production environment. Oh gitu ya. Ya, jadi metode untuk deployment-nya kalau yang ada di industri itu jauh lebih kompleks. Kalau ini kan cuma kita nge-lab aja Pak. Ya. Pipeline-nya lebih kompleks dan ada staging macam-macamnya ya. Ada approval-nya, ada bahkan ketika kita bikin code ini pun ada approval Pak. Untuk merge ke master tuh ada approval gitu. Jadi workflow-nya udah di-define gitu. Oke, termasuk aspek security juga tuh ya? Ya, betul. Termasuk aspek, ya, karena menghindari misconfiguration tadi Pak. Lebih ke arah mungkin kalau orang infra sih jarang lihat security ya. Lihatnya lebih kayak takutnya nanti instance-nya nggak gagal gitu. Ya.
Oke, lanjut Mas Dio. Atau mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung ini ya, raise hand atau angkat suara ya. Saya tuh mau tanya. Ya, silakan. Suaranya kecil, Mbak. Oh iya. Pak, mau tanya kalau misal di AWX ini kan itu tadi untuk untuk instalasi dan lain-lain itu kan sudah ada targetnya ya. Nah, semisal nih kita punya environment gitu kan, itu tuh harus didaftarkan semua satu per satu IP-nya, targetnya, atau bisa misal dari kita daftarin servernya aja atau switch-nya aja, nanti si AWX ini akan membaca klien-klien yang lain gitu. Oke, jadi jadi apa ya, untuk auto detect gitu ya environment-nya apa aja. Nah, sebenarnya kalau kita udah menjalankan suatu infrastruktur yang udah jalan gitu ya di lingkup industri, itu kan biasanya udah ada monitoring sistem yang udah tertanam gitu ya. Dan monitoring sistem ini udah punya tuh semua list perangkat yang dimonitor kan. Nah, caranya itu kalau si Ansible-nya itu setahu saya dia nggak bisa mendeteksi ya. Dia harus dikasih tahu list target server yang mau dia automate. Paling kita bisa menggunakan data dari monitoring. Data dari monitoring udah ada kan semua IP servernya gitu ya. Dari sana kita bisa ekspor CSV dan CSV-nya kita bisa upload ke si AWX gitu, Mbak. Karena by default AWX ini bukan tools buat monitoring gitu ya. Dia nggak punya kemampuan untuk ping ke perangkat yang tidak dia ketahui menggunakan SNMP gitu, tapi ya lebih ke tools buat automation atau deployment. Paling itu sih. Kalau nggak mau capek untuk mendaftarin listnya, ya kita ngambil data dari monitoring dan kita ekspor ke sini. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada, ini saya mau coba ini ya. Nah, misalkan ini kan yang udah ke deploy custom page ini saya mau rubah nih dengan kalimat lain misalnya. Ini saya ngerubah di repo gitu ya, tapi di reponya nggak langsung di sini. Saya rubah di sini menggunakan Visual Studio. Nah, ini custom white. Tadi kan custom white page ya. Misal saya mau berubah yang lain. Ini konten sederhana aja ya. Apa ya? Service deploy Ansible. Kita save dan kita masukin ke repository. Ini saya menggunakan branch langsung menggunakan master ini sebenarnya bukan hal yang ideal ya. Harusnya ketika push ke repository menggunakan branch, tapi karena ini lab environment jadi saya langsung ke master. Ini kalau di environment-nya production atau staging atau ini tidak patut dicontoh. Ini disclaimer ya. Ya, harus berjenjang persetujuannya ya. Coba ke master. Push. Oke. Nah, setelah di push ke repository, harusnya di sini di repository yang saya install sudah update yang tadinya custom web page, harusnya udah dirubah ya. Nah, udah nih web service hasil deploy Ansible. Nah, kemudian di sisi Ansible kita juga harus melakukan sinkronisasi. Mana tadi? Ansible ini, sorry. Nah, kita ke project. Ini kan GitHub-nya ya. Ini masih pakai version inilah ya, kode versionnya. Kita sync project-nya supaya update dari hasil report tadi update. Lagi sync. Nah, udah hijau kembali, ini udah ke sync berarti nih. Coba kita deploy ulang nih. Si ini kan tadi install web service, kita launch lagi. Launch, kita tunggu.
Lagi jalan. Terus, nah, nih kelihatan Pak. Karena tadi HTTP udah terinstall, dia nggak ada perubahan ya. Dia ngecek, oh HTTP udah terinstall, nggak usah install lagi, dia udah oke gitu ya. Yang dia ada perubahan cuma custom index HTML-nya aja karena state-nya berbeda dengan state sebelumnya kan. Service juga udah jalan, jadi dia nggak ada perubahan. Open firewall juga udah kebuka, jadi dia nggak ada perubahan. Makanya di sini kelihatan hasil rekapnya OK5, change-nya cuma 1 nih, karena yang tadi cuma merubah indeks HTML doang, dan sisanya 0 gitu ya. Itu perubahannya dideteksi oleh Ansible sendiri ya? Dideteksi Pak. Jadi kita nggak usah ngoding di YAML-nya bahwa if HTTPD sudah started, kita nggak deploy, nggak gitu kan? Otomatis sebenarnya ada sendiri. Udah otomatis Pak. Wah, nyaman juga ya. Tuh. Kita coba. Terus dah deploy web service sudah deploy. Oke, kira-kira seperti itulah kemudahan kita menggunakan tools automation ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Saya pengen nanya ya, karena mengelola ini juga kan, mengelola di kampus tuh serabutan ya, kadang-kadang infra juga, network juga, terus Ramen pokoknya Pak ya. Dosen juga, nilai masuk juga. Ya, oke. Kalau di Ansible ini, kalau kita pakai kontainer gimana Mas Dio? Ini juga udah jalannya pakai kontainer Pak. Oh gitu ya? Ya, kalau misalnya kita mau lihat ya, konfigurasinya. Nih, ini kontainer dari Ansible. Kalau inventorinya yang berupa kontainer, atau gimana kalau misalkan kita berurusan dengan inventorinya yang berupa pod atau berupa kontainer gitu ya? Oh iya, kalau kontainer itu kan biasanya bisa aja Pak. Yang penting nanti kontainer itu kan nanti ada IPLB-nya Pak. IPLB yang nanti untuk nge-remote akses ke si arah. Let's say kita pakai cluster Kubernetes gitu ya. Ya. Kan ada IPLB-nya. Dan nanti IPLB itu yang diekspos ke si Ansible untuk nanti dilakukan automation, Pak. Oke. Nah, pada saat misalnya kan bisa saja kontainernya lagi nggak nyala begitu ya. Itu kita inventorinya nggak usah kita remove kan? Nggak apa-apa kan? Nggak usah kita remove. Atau harus misalnya lagi kontainernya lagi nggak saya jalanin begitu beberapa kontainer. Terus bisa nggak saya tetap pakai list of inventory yang ada tadi, yang sebenarnya dia memuat kontainer yang saat ini belum jalan gitu misalnya? Bisa aja, cuman kan nantinya yang mati itu nanti nggak ke deploy kan Pak? Iya, nggak ke deploy ya. Bisa aja, nggak masalah ya. Nah, paling nanti ke IP tersebut dia failed gitu Pak. Tapi kalau failed di IP tersebut, dia langsung next ke IP berikutnya kan? Iya, secara sequence-nya, cara kerjanya YAML seperti itu. Ya, kalau yang failed di comment-nya kan mungkin dia stop di situ ya. Oke. Ya. Terus, nah di YAML-nya tadi kan cenderung sekuensial ya Mas Dio. Sedangkan kalau kadang-kadang kita ngikutin tutorial itu ada yang pakai comment sendiri. Gitu ya. Gimana? Ya, yang object oriented gitu ya. Oh enggak. Kalau saya sih nanyanya kayak gini, misalnya kita ngikutin tutorial, ada yang buka kontainer, buka terminal begitu ya, terus ketik ini, terus pada baris tertentu silakan buka new terminal, ya kan? Terus pakai sesi terminal yang lain kita menjalankan komen-komen yang lain begitu. Kalau di Ansible ini, kalau di YAML tadi kan saya melihatnya seolah-olah itu runtutan komen yang dijalankan di satu layar terminal gitu. Nah, kan kalau pas kita di VM-nya langsung kan kita bisa dua terminal pindah-pindah tab begitu ya. Ya. Ada something yang paralel begitu. Ya, sebenarnya
di YAML itu di atasnya kita bisa bikin roles, Pak. Jadi mungkin saya contohkannya yang ada di kantor. Yang lain teman-teman ada yang mau nanya? Atau mungkin yang ini ya, yang mahasiswa tahun pertama kedua mungkin mungkin gini. Yang memang yang tadi dipaparkan Mas Dio ini cukup intermediate ke advance kali ya. Kita bisa mengapresiasi mudahnya Ansible ini ketika kita menghadapi masalah pernah melakukan deploy manual begitu ya. Misal katakanlah kalau mungkin di mahasiswa S1 teknik komputer tuh mungkin dimulai dengan install Ubuntu dulu gitu ya. Install distro Linux apa gitu di VM. Lalu terus kita coba jalankan fitur-fitur bikin server di situ ya, entah web server tadi biasa begitu atau lainnya ya. Kita mau main Docker dan kawan-kawan itu juga ada step-stepnya kan di sana gitu. Nah, ketika kita sudah bicara mengenai infrastruktur yang ada di organisasi, yang skalanya industri begitu yang memang digunakan untuk generate revenue ya, maka itu dibutuhkan something yang benar-benar reliable, kodenya nggak boleh salah ya, kemudian deployment-nya harus cepat, kalaupun ada salah, resolusinya harus diperbaiki dengan cepat begitu. Dan daripada deploy satu-satu di server satu-satu, terus begitu nungguin semua server terinstall baru kita hubungkan, begitu integrasikan, nah itu kan akan lama ya. Dengan adanya Ansible ini otomatisasi bisa dilakukan, dan versioning dari script otomatisasinya juga terjaga dengan baik, bisa diawasi oleh supervisornya ya. Dan tadi saya juga bertanya mengenai agile management yang ada di dalam tim begitu, yang tadi ada Scrum dan kawan-kawan. Kebetulan Mas Dio ini emang mengalami itu begitu di industri. Kalau saya kan ngajar doang ya, saya belum pernah mengalami langsung begitu tentang ini. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan baik tentang ini maupun yang lain ya, yang barangkali bisa kita sharing bersama. Atau sambil nunggu, saya penasaran juga Mas Dio tentang tadi yang dilakukan. Saya nggak tahu Mas Dio sendiri yang melakukan atau mungkin dengan tim ya pada saat di industri farmasi tadi gitu. Sangat bagus ya, sampai inisiatif untuk mencoba ngapain tuh tadi. Pertama ngukur dulu ya, ngukur data kira-kira trouble ticket itu yang ada ya, presentasinya seperti apa, sampai bikin pie chart, bikin komparasi tools yang bisa dipakai, terus ketika udah ketemu Ansible, AWX, sampai bikin chatbotnya begitu. Itu apakah inisiatif dari manajemen ya, maksudnya ada yang nge-trigger ya, terus habis itu engineer-engineer yang melaksanakan ditugasi untuk seperti itu, atau inisiatif dari bawah ke atas gitu ya, karena tadi kan diceritakan kita pakai AWX dulu yang open source ya, kemudian mungkin kedepannya kita bisa meyakinkan pihak manajemen untuk invest alias bayar lebih mahal pakai Ansible Tower gitu. Itu gimana waktu itu ceritanya Mas Dio? Dari bawah ke atas apa dari atas ke bawah? Itu jujur bottom up, Pak. Karena apa ya? Waktu itu kan 2018, 2017 itu lagi ramai-ramainya DevOps tuh, Pak. DevOps, automation, Python segala macam ya. Dan saya berada di industri yang bukan tech company gitu ya. Core bisnisnya bukan tech. Sementara teman-teman saya yang lain itu yang tadi ya banyak udah ada di Gojek, di Bukalapak segala macam, itu kayaknya kok kerjaannya nggak kayak saya gitu, Pak. Yang apa dikit-dikit SSH ke server gitu ya. Nah, dari sana dan karena saya tim operation itu dan mengalami pain-nya gitu ngerjain manual gitu, Pak. Dari sana kebetulan saya juga punya atasan yang sangat support gitu, Pak. Yang sangat support dengan automation ini. Ya akhirnya waktu itu saya training DevOps itu segala macam untuk programming yang kan saya kan basicnya infra ya, nggak ngerti programming gitu ya. Bukan nggak ngerti sih, lebih nggak hands on lah untuk programming gitu ya. Saya ditrainingkan dan kita waktu itu bareng sama atas saya berdua gitu ya untuk mencoba bikin pilotingnya. Ternyata bikin pilotingnya lumayan menarik perhatian gitu ya.
Kemudian mari tim-tim yang lain tuh, tim developer nih bantuin dong bikin back end chatbot gitu. Dan akhirnya ya itu Pak, at the end sih kerja bareng Pak, kerja bareng karena sangat tidak mungkin gitu ngerjain sendiri gitu Pak, kayak gitu ya. At the end kerja bareng, tapi kita waktu itu lebih ke arah kita tunjukin dulu hal yang menariknya gitu ya, hal menariknya kita bikin contoh dulu, dan ya ternyata itu work gitu Pak. Yang lain merasa interest dengan pengembangan automation seperti itu gitu Pak. Yaitu bottom up sih Pak, bottom up, ngajak teman-teman gitu, ngumpulin teman supaya mempengaruhi ke manajemen. Iya, iya, iya. Wah, berat juga itu bisa mempengaruhi ke manajemen ya. Apalagi kan kalau kita lihat tim IT, tim infra, operasional dan kawan-kawan ini sebenarnya kan cost center ya. Cost center, betul. Kalau dilihat dari bisnis organisasi yang core bisnisnya bukan IT begitu. Ya, cuman challenge-nya apa ya? Ketika kita udah merasa, oh ini chatbot udah implemented gitu ya, udah keren gitu, dari sisi kita ngeliatnya keren gitu Pak, pasti majuin ke level CIO. Ini apa untungnya? Ditanya itu apa yang bisa apa profit apa yang bisa dideliver oleh apa yang kamu bikin gitu Pak. Di challenge-nya seperti itu, karena kan kita orang operation di bawah itu bikinnya ya dengan mengotomasi prosesnya udah happy gitu Pak. Naik ke atas ditanya gitu, ini impact profit apa yang bisa kamu hasilkan? Ujungnya ditanya ke sana Pak, dan ya ketika ditanya ke sana udah bukan level saya lagi sih waktu yang maju, udah level atasan saya gitu yang lebih menjelaskan. Tapi intinya tetap gitu ya, point of view dari si level itu arahnya ke sana Pak. Ya, menarik ini, sama kayak dewan juri ini ya, kalau bagi teman-teman mungkin S1 yang banyak ada lomba begitu ya, banyak lomba inovasi, banyak lomba inkubator bisnis, startup, atau secara umum MAPRES begitu ya. Itu kita yang dari engineering umumnya kurang bisa memberikan sudut pandang tersebut, sudut pandang high level, sudut pandang yang memberikan benefit bagi non teknis ya. Sedangkan kita ini menguasai sebenarnya teknisnya, kalau bikin karya, bikin inovasi itu teknisnya kuat banget ya, sampai kental, sampai jadi begitu. Tapi ketika disuruh menceritakan, biasanya yang jago fakultas sebelah ya, fakultas FEB, FISIP begitu, yang bisa menerjemahkan itu, value itu menjadi sesuatu yang bisa dilihat dari C-level management ya. Bisa belajar dikit-dikit ya teman-teman. Kalau yang mungkin di sini ada juga nih teman-teman S2 yang hadir ya, itu mungkin sudah lebih paham tentang hal tersebut karena sudah terjun ke dunia kerja ya, sudah ke industri, mengalami seperti apa di sana. Kemudian tadi yang menarik juga aspek yang tadi Mas Dio tunjukin itu ini ya, ketika bikin chatbotnya ya, ada ML engine, bukan ML engine, natural language NLP ya, NLP engine begitu. Di situ bisa juga divariasikan kalau yang memang tidak terlalu dalam tentang infrastruktur ya. Tapi tadi seperti yang Mas Dio lakukan di perusahaannya, di organisasinya itu memang harus bekerja sama dengan software engineer ya, yang mengurusi ini Mas Dio ya. Ya, karena untuk belajar ini butuh waktu lagi Pak. Sama lagi ntar kalau saya nggak kerja bareng. Ya, ya. Ketika memilih AWX ada concern tentang security nggak, Mas Dio? Memilih AWX itu kan open source ya. Ya. Walaupun mungkin community-nya kuat, base-nya adalah Ansible yang sudah cukup mature begitu, tapi ini kalau namanya sudut pandang cyber security ya, zero trust begitu. Ya, betul Pak. Kita lihat kalau kita pakai open source, orang lain pun bisa download code-nya dan dipelajari begitu. Sehingga mungkin saja menemukan celah ya. Ya. Gimana Mas Dio waktu itu? Ya, jadi sebenarnya itu tadi Pak, saya menjalankan ini sebenarnya nggak di prod, tapi di environment development gitu ya. Karena itu tadi concern security dan segala macamnya. Dan ya, kita pun install ini yang tadi testing, self-healing segala macam itu semua pure dilakukan kayak router ini Pak. Router itu pun saya implementasinya di virtual apa ya namanya ya. Jadi kayak Cisco apa tuh Pak yang buat tracer.
pakai tracer, tapi bukan lebih advance tuh. GNS3 bukan? Bukan, ada lagi Pak yang lebih advance yang dia web based tuh Pak. Jadi kita bisa install Edge OS Juniper-nya di sana gitu. Jadi saya Ya. lakukannya di sana gitu di Mininet bukan Mininet. itu bukan SDN. Ya. Saya lupa Pak, intinya Oke. pakai virtualisasi lagi gitu. Jadi nggak implementasi langsung di di production. Karena ini tujuannya itu tadi Pak, supaya lebih ke tarik orang bareng-bareng. Ini seru, ini bagus, ini beneficial gitu, yang nanti untuk diarahkan ke manajemen gitu. Dan ini sebenarnya saya nggak sampai pure implementasi ke production karena saya keburu desain gitu. Karena saya keburu desain gitu ya. Tapi saya dengar ya setelah saya desain itu ternyata Ansible-nya nggak dipakai, tapi mereka malah installnya ini Pak Kubernetes yang dari Red Hat tuh apa namanya? Itulah, jadi mereka malah implement cluster Kubernetes yang nantinya udah cloud native gitu Pak. Ya itu pun salah satu impact dari implementasi ini gitu. Jadi manajemen lebih aware ke something yang lebih automate, yang lebih cloud native. Iya. Oke. Ya, menarik sekali tadi yang diceritakan Mas Dio ya. Ada teman-teman yang mau nanya mungkin sebelum kita. Ya, silakan Pak Fajar, monggo. Ya, ini saya mau bertanya tentang Suaranya kurang jelas Pak. Ya, halo, silakan. Ya, kedengaran ya Pak? Nah, jelas. Saya mau bertanya tentang self healingnya ini Pak. Kan AWS itu bukan monitoring kan? Nah, untuk monitoring sistemnya ini memakai apa ya? Terus kalau memang monitoring sistemnya ini bekerja, berarti dia yang mendeploy tugas-tugasnya itu ya? Atau gimana ya Pak? Maksudnya saya belum terlalu paham. Oke, betul Pak. Jadi AWS ini bukan monitoring system, melainkan dia deployment system gitu ya. Nah, yang memonitor itu kita waktu itu pakai SolarWinds Pak. SolarWinds yang dia monitoring secara SNMP gitu ya ke perangkat infrastruktur. Nah, nanti ketika ada melakukan trigger alert, kan biasanya kalau misalnya ada alert gitu ya, something down gitu ya, itu kan biasanya ngirim notif gitu ya ke engineer, ke HP, ke Slack atau ke apa gitu ya. Nah, ini responnya itu ketika ada alert, responnya bukan ngirim notifikasi ke engineer Pak, melainkan dia ini Pak generate HTTP post ke arah API-nya Ansible Pak. Ini kan Ansible dia punya API, list API-nya, API untuk menjalankan job, API untuk menjalankan apa. Jadi yang men-trigger Ansible untuk melakukan something itu dari monitoring system Pak, bukan dari orang ataupun ya bukan trigger dari manusia, melainkan dari si monitoring system yang akan men-trigger HTTP post untuk connect ke API-nya Ansible untuk dia men-execute something gitu Pak. Kira seperti itu sih Pak. Untuk tesnya tugas-tugasnya ini kita bisa pakai bahasa pemrograman lain, misalnya Python atau Java atau hanya yang tadi itu ya, YAML itu ya. Untuk scriptnya Ansible itu based on YAML Pak. Dia by default by YAML. Cuman si Ansible ini di backend-nya dia pakai Python di dalamnya. Karena kan dia pakai webnya pakai Django juga. Cuman by config yang saya tahu so far itu pakainya YAML aja Pak. Untuk penjadwalan itu bisa dilakukan. Jadi kan otomasi yang tadi Mas nih Pak Dio ini kan dia secara manual ya kita masukin. Maksudnya kita misalnya hari Senin ini apa, jadi dia otomasi secara ini aja. Bisa nggak itu? Gitu? Bisa Pak. Jadi di sini ada scheduler nih Pak. Kita bisa atur nih bikin schedule baru. Mau jalanin jobnya jam 12 malam gitu kayak gitu. Itu bisa kita lakukan menggunakan schedule ini. Oke.
Oke, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ya, makasih Pak Fajar atas pertanyaan dan menggali beberapa informasi tambahan yang mungkin tadi kurang jelas ya, bagi peserta lain juga bisa mendapatkan informasi tambahan. Silakan yang lain apabila masih ada yang ingin ditanyakan, kita masih ada waktu. Sambil saya mengingatkan ini ya, absensi. Ya, monggo. Tadi ada yang sudah open mic, silakan. Ya, selamat sore. Apakah suara saya Ya. terdengar? Sore, Mas Yusuf. Terdengar. Ya, terima kasih. Mohon izin, saya Yusuf, mahasiswa Manajemen Keamanan Jaringan. Kebetulan saya juga kerja jadi petugas monitoring Security Operation Center SOC. Kalau Mas Dio ini kan menggunakan SolarWinds ya. Nah, saya menggunakan Enterprise Security Management-nya McAfee. Oh, oke. Ya, sebetulnya ada banyak pertanyaan, cuma saya jam 4 habis ini mau kuliah, jadi mungkin yang tergelitik di saya ada satu. Ketika kita mau masukin log gitu ya, kalau Mas kan case-nya ke SolarWinds. Nah, saya di McAfee itu kadang-kadang ketemu masalah gitu, kalau misalkan berbeda-beda brand. Ada yang dari device-nya Palo Alto, Alt F5. Nah, itu apakah di SolarWinds ada? Jadi ini kayak misalkan nanti kalau misalkan di SolarWinds tidak ada, siapa tahu tahun berikutnya saya pakai SolarWinds gitu. Nggak pakai McAfee gitu. Ya, ini lebih ke arah buat log server Pak ya, atau buat monitoring juga Pak? Iya, log server iya, log monitoring iya. Jadi nanti kan kita analis kan log yang masuk itu. Ya, kalau SOC Pak yang pernah dulu saya implementasi itu pakai Kibana Pak. Jadi karena dia benar-benar pure buat logging gitu ya. Keperluannya bukan buat monitoring yang lain. Jadi loggingnya udah kesimpan di sana semua, dan nanti kita bisa menggunakan Grafana buat ngeliatin apa namanya ya, tabular datanya gitu Pak. Jadi kalau dulu yang pernah saya pakai itu dari Kibana dan Grafana, dan nantinya ada di config di endpoint device-nya untuk mengirim lognya ke Kibana, perangkat Kibana tersebut sih Pak. Kalau dulu yang saya pakai gitu ya. Cuman kalau SolarWinds ini dia modulnya ada banyak sebenarnya. Ada buat network monitoring, buat application monitoring, buat backup config juga gitu ya. Tapi secara log jarang dipakai sih Pak. Kalau SolarWinds itu lognya ya lebih ke arah log dari hasil monitoring, itu bukan log detail yang khusus untuk security gitu ya. Karena security kan lognya lebih detail gitu ya Pak. Itu tadi kalau log sih saya waktu itu pernahnya pakai open source yang Kibana dan Grafana itu Pak. Oke, terima kasih. Ya, sebetulnya saya juga pakai Grafana. Oh ya. Karena dia kan gratis ya. Ya. Nah, terus ya. Nah, terus kemudian karena kantor mau ada pengadaan, terus kami milih beberapa produk itu. Nah, ada McAfee, ada IBM dengan QRadar. Nah, IBM ini terlalu mahal. kayak bumi dan langit. Akhirnya Pak, APM Pak. APM. Oh ya, pakai apa APM-nya? Dynatrace. Kurang tahu. Seingat saya akhirnya kami jatuh sih pilihannya ke McAfee sih. Jadi bukan ke IBM QRadar atau SolarWinds. Oke, itu terima kasih banyak jawabannya. Sangat membantu. Ya. Dan makasih Pak Yusuf, ini sudah menunjukkan karena minatnya ya dan bersinggungan dengan apa yang dilakukan, betul. Ya, silakan yang lain apabila ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke sesi foto bersama ya. Atau Mas Dio mungkin closing statement dulu Mas Dio, monggo. Ini sebenarnya yang web ini IP-nya 18.7 ya, kita coba dulu pakai SSH gitu ya. Root, pakai root nih ya, saya pakai root at 192.168 tadi berapa ya, 18.7. Terus, dan ini bisa ya, kita bisa SSH menggunakan password yang udah dikonfigur. Nah, kita mau coba gitu ya, SSH-nya kita disable, tapi disable-nya menggunakan Ansible. Nah, script-nya saya pakai yang ini, yang
hardening SSI ini. Ini contoh script yang untuk biasanya harden ya, dan ini common gitu ya, kita lakukan ke perangkat-perangkat Linux itu supaya disebut SSH dan ganti port SSH-nya. Kita coba jalankan script hardening ini. Edit dulu. Harden. Oke, server list. Ini tadi harden SSH YAML, dan kita coba jalankan ya. Launch. Tunggu. Nah, ini udah nih. Oke. Change support udah dirubah, disable root Trojan udah juga, reload SSH supaya yang dikonfigurasinya jalan. Sekarang kita coba ya. Kita coba SSH menggunakan root, apakah masih bisa atau tidak. Tadi kan bisa ya. Root ini kita coba. Udah nggak bisa. Oke, seperti itu ya. Untuk yang contoh dari hardening automation yang bisa dilakukan oleh Ansible. Gitu ya. Udah sih itu aja Pak Ruki untuk yang demo kedua. Ya. Kasih Mas Dio, ini sudah salah satu contoh ya penerapan hardening konfigurasi dari software kita, karena root itu sangat krusial ya. Ya, oke. Sambil menunggu apabila ada yang masih mau bertanya, sambil yang dirannya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Mas Dio dan buat teman-teman di sini semua ya. Amin, Pak. Saya cukupkan, mungkin saya sebagai penyelenggara di sini mewakili Departemen Teknik Elektro, meminta maaf apabila ada kesalahan kekurangan, dan mudah-mudahan kita bisa sustain ya acara seperti ini, berbagi ilmu, dan nanti teman-teman yang sudah menjadi alumni ya akan lulus begitu dan bekerja di industri, boleh nanti kita kontak-kontak untuk mencari kesempatan semacam ini ya. Win-win solution lah, yang adik-adiknya di kampus bisa tetap dapat ilmu update, dan mungkin buat para narasumber bisa juga jadi CV ya. Setidaknya itu ya. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.